Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salaman tasliman katsiran wa ba'd. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wal 'amalin shalih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Azim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembacaan hadis kita yang kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita telah sampai pada hadis yang keempat dari bab yang ke-15, yaitu menjaga amal perbuatan. Hadis yang keempat ini diriwayatkan oleh istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu salatu minal laili min waja'in aw ghairihi shalla minan nahar 12 rak'atan. Rawahu Muslim. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatkan salat malam karena sakit atau alasan yang lainnya, maka beliau salat di waktu siang sebanyak 12 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah bolehnya mengqadha salat sunnah. Bolehnya mengqadha salat sunnah yang biasa kita jalankan, kemudian suatu saat kita tidak menjalankannya karena ada uzur, ya, maka boleh salat tersebut diqadha. Maka di sini ada perbedaan pendapat ulama. Maka kalangan ulama mazhab Syafi'i, mereka membolehkan, ya, mengqadha salat-salat sunnah yang kita tinggalkan. Namun dengan syarat yang pertama adalah salat tersebut adalah salat yang dibatasi dengan waktu. Salah satu contohnya di hadis ini, Rasulullah SAW pernah suatu saat tidak melaksanakan sholat tahajud, yang mana sholat tahajud ini dibatasi dengan waktu, yaitu hanya bisa dilakukan di malam hari. Ketika itu Rasulullah SAW sakit, maka Rasulullah SAW mengqadha sholat yang biasanya dilakukan di malam hari ini, kemudian Rasul lakukan di siang harinya, dengan syarat Rasul sallallahu alaihi wasallam menggenapkan salat ini. Yang mungkin biasa dilakukan di malam hari 11 rakaat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengqadhanya dengan 12 rakaat. Kemudian juga salat yang berkaitan dengan waktu, salah satunya adalah salat rawatib. Salat rawatib hanya bisa dilakukan setelah atau sebelum dari salat fardu, ya. Sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis, man lam yusalli raka'atainil fajri falyusallihima ba'da ma tatluqus syams. Barang siapa yang tidak salat 2 rakaat sebelum subuh, maka hendaknya ia salat setelah terbitnya matahari. Maka ketika jamaah tidak sempat melaksanakan salat sebelum subuh, salat 2 rakaat sebelum subuh, yang mana kita tahu bahwasanya pahala yang didapatkan oleh orang yang melakukan 2 rakaat sebelum subuh ini sangat banyak. Maka ketika tidak sempat melakukannya, maka bisa diqadha. Kapan? Setelah terbitnya matahari. Maka dari hadis ini jemaah, kita bisa mengambil banyak faidah bahwasannya bagaimana Islam memudahkan kita untuk mengamalkan amal-amal soleh. Walaupun kita tinggalkan amalan tersebut, namun Islam memberi cara bagaimana agar hambanya, bagaimana agar pengikutnya itu bisa tetap melaksanakan amalan tersebut ketika ia sedang tidak bisa melakukannya di waktunya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.